Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Suamiku duda tua pelit, episode 2. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Uang 500.000, ucap Askia yang terkejut saat menemukan 5 lembar uang 100.000 dalam saku celana suaminya. Saat dia mencari uang di dalam tas dan saku bajunya yang tergantung, dia tidak sengaja melihat uang itu dalam saku celana suaminya yang juga tergantung di sana. Suamiku ternyata punya uang sebanyak ini. Untuk apa? Padahal kalau aku minta hanya dikasih 50.000 tiap hari. Dan kalau habis malah dibilang boros, keluh Askia. Askia, kamu bikin apa di dalam sana? Ibu udah mau pulang nih, teriak Bu Siti sambil mengetuk pintu kamar Askia, yang akhirnya menyadarkan Askia dari lamunannya. Askia pun dengan cepat menyimpan kembali uang itu. Namun dia hanya menyimpan 4 lembar saja di tempat semula. Sisanya 100.000 dia ambil untuk dia berikan pada ibunya yang tadi meminta uang 20.000 untuk ongkos ojek pulang. Iya Bu, tunggu sebentar, balas Askia sambil masih berpikir. Hatinya masih berdebat soal uang itu. Apa aku berdosa ya kalau aku ambil uang ini? Aku ambil sajalah. Siapa suruh jadi suami pelit, ucap Askia kemudian keluar dari kamarnya. Bu Siti masih berada di depan pintu kamar itu bersama kedua anak Askia yang berniat ikut ke rumah neneknya. Bu, ini uangnya buat ongkos ibu pulang, ucap Askia sambil memberikan selembar uang 100.000 tersebut. Loh, ibu kan tadi cuma minta 20.000, balas Bu Siti yang belum mau menerima uang tersebut. Gak apa-apa Bu, ambil aja, lebihnya bisa buat ibu beli makanan. Ya udah, makasih ya Nak. Kalau begitu ibu pamit ya. Nanti ibu kabari kalau mereka mau pulang, balas Bu Siti. Ye, kita ke rumah nenek, teriak Rara dan Oki kegirangan. Mereka memang sangat akrab dan senang dengan Bu Siti. Apalagi sudah lama mereka ingin sekali ke rumah neneknya itu. Tapi ayahnya selalu saja melarangnya. Mumpung juga ayahnya tadi pergi dan belum kembali juga. Jika dia ada, sudah pasti dia akan melarang Bu Siti membawa mereka. Tapi ingat ya, jangan nakal di sana, balas Askia kemudian mencium pipi kedua anaknya, lalu mencium tangan ibunya. Mereka pun akhirnya pergi. Saat mereka sudah pergi, Askia kembali berpikir, kembali memikirkan uang yang dia ambil 100.000 tadi tanpa sepengetahuan suaminya. Jika sampai ketahuan, suaminya pasti akan sangat marah besar. Beberapa saat kemudian, suaminya pun pulang. Saat dia sudah memastikan bahwa ibu mertuanya pasti sudah tidak di rumahnya. Askia, anak-anak mana? Tanya Danu saat memasuki rumah dan tak terdengar suara anak-anaknya sama sekali. Biasanya kalau dia pulang dari manapun itu, anak-anak pasti akan langsung berlarian ke arahnya untuk memeluknya. Ikut ibu Mas. Mereka ingin sekali ikut sama ibu. Jadi aku biarin aja lah,
Soalnya kan ibu juga masih kangen sama mereka, balas Askia yang sedang duduk menonton acara kesukaannya di TV. Apa? Kamu izinkan mereka ikut ibu kamu tanpa seizin aku? Benar-benar keterlaluan kamu. Mata Danu sontak melotot ke arah Askia dan menekankan suaranya. Askia lalu meletakkan remote TV-nya dengan perasaan malas dan kesal. Ini bukan pertama kalinya suaminya membuatnya kesal seperti itu. Tidak mau mengerti keadaan dan selalu mau menang sendiri. Walaupun dia juga merasa bersalah, sewajarnya memang dia harus minta izin terlebih dahulu sebelum membiarkan anak-anak ikut neneknya. Tapi seperti sebelumnya, Askia sudah sangat paham bahwa Danu tidak akan pernah mengizinkan. Kenapa sih, Mas? Hal seperti itu saja harus dibesar-besarkan. Biarkan sajalah dulu mereka nginap beberapa hari di sana. Setelah itu kita jemput. Kita kan juga nggak pernah main ke rumah ibu, Mas. Enak saja. Kamu yang biarkan ibumu bawa anak kita. Jadi, kamu juga yang harus jemput mereka nanti. Balasnya ketus dan langsung masuk ke dalam kamar. Dia pun menutup pintu dengan cukup keras karena merasa kesal, hingga Askia merasa kaget. Askia tentu saja merasa sakit hati, tapi percuma saja jika harus berdebat karena watak Danu memang sangat keras. Dia terpaksa lagi-lagi harus memendam rasanya, kemudian mengalihkan pikirannya dengan kembali mengambil remote TV dan menonton. Setidaknya dia bisa terhibur. Namun baru saja Askia hendak fokus menikmati, Danu kembali berteriak padanya dari dalam kamarnya. Askia, Kia, teriaknya yang terdengar sangat marah. Ada apa lagi sih? Gerutu Askia. Dia benar-benar tidak habis pikir kenapa nasibnya begitu buruk setelah menikah. Dulu sebelum menikah dia berpikir hidupnya pasti akan bahagia. Tapi kenyataannya dia hanya selalu makan hati atas sikap suaminya itu. Askia, sini kamu, teriak Danu lagi dari dalam. Iya Mas, tunggu, balas Askia beranjak menuju kamarnya. Dia pun membuka pintu kamar tersebut dan melihat Danu sudah berdiri di sana melotot padanya. Ada apa Mas? Tanya Askia bingung. Kamu lihat uangku yang aku simpan di celana kan? Sekarang uangnya kurang 100.000. Kembalikan, pintanya dengan tegas. Bagaimana ini? Apa aku mengaku saja ya? Ucap Askia dalam hati, merasa ketakutan. Tidak Mas, aku nggak lihat. Uang apa yang Mas maksud? Mungkin uangnya jatuh Mas, jawab Askia berbohong. Jangan bohong kamu. Aku tahu kamu yang ambil. Nggak mungkin uang itu bisa sampai jatuh hanya selembar saja. Kalau jatuh, pasti akan jatuh semuanya karena aku sengaja melipat-lipat uang itu. Ya ampun, bodohnya aku. Benar juga apa kata Mas Danu. Kenapa tidak sekalian aku ambil aja semuanya ya? Pikir Askia terdiam. Askia, jawab. Mana uangku?
Kembalikan. Aku tahu kamu yang mengambilnya, karena tadi kamu memang sempat meminta uang kan? Ucap Danu lebih menekankan suaranya. Aku tadi kasih ke ibu, Mas. Soalnya dia nggak punya uang buat pulang ke rumahnya. Ucap Askia yang akhirnya jujur walaupun terbata. Apa? Kamu kasih ke ibu kamu? Sejak kapan kamu berani mencuri uangku? Tiap hari aku sudah kasih kamu uang untuk beli sayur dan lauk buat kita. Kamu berani sekali mencuri uangku. Apa ibumu yang mengajarkan kamu menjadi seorang pencuri? Tuduh Danu. Mendengar perkataan Danu yang begitu sangat merendahkannya, Askia merasa sangat terluka. Segitu teganya suaminya mengecamnya sebagai pencuri. Sudah, cukup Mas. Aku seperti ini karena kamu. Jangan pernah bawa nama ibuku. Kamu pikir uang 50.000 itu cukup? Saat beras dan yang lain habis dan aku minta tambahan uang, kamu bilang boros. Kamu selalu bilang gak punya uang lagi. Aku maklumi jika itu benar, tapi ternyata kamu bohongi aku. Kamu sengaja kan gak mau kasih aku? Jangan salahkan aku kalau sekarang aku berani mengambil uang tanpa bilang dulu ke kamu. Ungkap Askia yang mulai merasa lelah dan muak dengan sikap suaminya. Aku gak mau tahu. Intinya, kamu harus ganti uang itu. Ucap Danu tegas. Aku gak mau. Jawab Askia yang tidak kalah tegasnya. Berani kamu melawan aku. Kalau aku bilang ganti ya ganti.